Waktu kita terbatas. Anggapan itu menjadi alasan manusia bertindak selalu ingin jauh lebih cepat. Di satu sisi, pandangan itu membuat kita senantiasa berbenah. Namun di sisi yang kadang tidak kita sadari, sejumlah hal telah mengancam kita. Slogan "waktu adalah uang" sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Uang dan waktu kita anggap setara dan sama pentingnya. Hal tersebut didasari pandangan bahwa waktu adalah sesuatu yang linear. Waktu tersusun dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ketiga hal tersebut menjadi hal yang berbeda, meskipun saling berhubungan. Bila masa lalu telah kita lewati, kita tak akan lagi mengulang masa lalu yang telah terjadi. Konsep itu jelas akan membawa kita pada pemahaman buang-buang waktu, seperti halnya buang-buang uang. Bagi orang yang telah memiliki rencana tertentu pada usia tertentu pula, misalnya ingin punya rumah pribadi pada usia 25 tahun, ingin pergi ke 4 negara pada usia 24 tahun, dan sejumlah keinginan lainnya, mungkin ia sedang memandang waktu secara linear. Dan tak jarang, orang yang seperti ini mengalami depresi atau gangguan mental lantaran kecewa terhadap kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Hidupnya telah dikejar waktu yang begitu menakutkan dan penuh ketidakpastian. Tak jarang pula ada yang berhasil mendapatkan apa yang diharapkan. Kadangkala, dengan alasan waktu, kita kehilangan kesempatan untuk membaca kondisi sekitar. Selain itu, di sekolah, kampus, atau bahkan rumah, kita diajari konsep waktu yang dipandang secara linear. Pada akhirnya, sejumlah keinginan membuat kita hanya berfokus pada pencapaian diri. Kita kemudian tanpa sadar berlomba-lomba untuk selalu menampilkan hasil dari semua yang kita dapatkan. Kita patut curiga terhadap hal-hal yang kita impikan telah membuat kita lupa kepada orang lain. Mementingkan diri sendiri menjadi hal lumrah. Kita dikejar waktu, kita berlari cepat. Tanpa peduli, di belakang atau di sekitar kita ada banyak hal yang kita abaikan begitu saja. Namun, tidak semua orang memandang waktu dengan cara seperti itu. Ada berbagai cara dalam memandang konsep tentang waktu. Seperti halnya, bagi orang Afrika, waktu dianggap sangat elastis. Dalam bahasa Swahili, bahasa yang digunakan di daerah Afrika Timur dan Tengah, terdapat dua kata yang mengindikasikan waktu, yakni sasa dan samani. Sasa bermakna masa kini dan mengandung unsur kesegeraan, adapun samani bermakna masa lalu namun tak sekadar tumpukan waktu. Mereka memahami sejarah manusia dalam gerak ritmis dari sasa ke samani. Jika seseorang telah meninggal secara fisik, namun tetap dikenang oleh keluarga dan sahabat, orang itu dianggap masih hidup dalam dimensi sasa. Ketika orang terakhir yang mengenalnya meninggal, ia pun baru dianggap tiada, dan itu berarti akhir dari kehidupannya. Berbeda lagi dengan konsep waktu yang diceritakan Alan Lichtman dalam bukunya Einstein Dreams. Bagi Lichtman, waktu diharapkan menjadi sebuah lingkaran. Andaikan waktu adalah suatu lingkaran yang mengitari dirinya sendiri, demikianlah dunia mengulang dirinya sendiri setepat-tepatnya dan selama-lamanya. Tentu harapan itu hendak menjelaskan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang terbatas. Sebaliknya, waktu tak memiliki batas dan akan menciptakan dirinya sendiri berulang-ulang tanpa henti. Melihat waktu sebagai sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang tanpa batas ditentukan oleh diri kita masing-masing. Barangkali, menggabungkan dua hal tersebut juga menjadi jalan lain untuk membentuk konsep tentang waktu di kepala kita. Kita paham bahwa hidup kita berada di masa kini, bukan masa lalu dan masa depan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita dihantui oleh masa lalu dan masa depan. Kehendak atau sejumlah pencapaian di masa depan kadang terus terbayang. Juga kesalahan masa lalu yang belum tuntas jelas akan meresahkan. Berada di masa kini dengan pikiran dan perasaan seperti ini, hidup begitu sulit dijalankan. Pasalnya, masa depan yang menjanjikan akan memancing kita untuk berlari lebih cepat, atau sebaliknya, masa lalu berhasil mengajari kita untuk tak perlu berlari, melainkan berhenti dan tak berharap apa-apa. Terakhir,
Jorge Luis Borges pernah mengatakan, "You cannot measure time by days the way you measure money by dollar and cent, because dollars are all the same while every day is different, and maybe every house as well." Setiap hari memiliki makna yang berbeda. Kita tumbuh dan terus belajar dari waktu yang kita lalui. Jika waktu dihabiskan hanya sekadar mengurusi diri sendiri, apakah waktu kita akan terasa cukup bermakna? Rasa-rasanya itu yang membuat kita lebih mudah dilupakan. Konsep waktu orang Afrika mengisyaratkan kita hidup lebih lama dibanding waktu yang kita miliki. Maka, kelak kita dilupakan atau dikenang, salah satunya mungkin dari konsep waktu kita masing-masing.